Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IMJ, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat ya, insya Allah. Ya, bertemu lagi dengan saya Ilham Fahri dalam podcast IMJ. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang guru IMJ juga nih, yaitu Pak Mugni. Selamat datang Pak Mugni. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Mugni, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa, tapi alhamdulillah kondisinya Allah berikan kesehatan. Alhamdulillah. Nah, kenapa sih kita panggil Pak Mugni? Karena kali ini kita akan membahas satu program IMJ, yaitu Sanlat Ramadan. Luar biasa. Nah, kebetulan di tahun ini Pak Mugni ini adalah penanggung jawab acara Sanlat ya Pak Mugni ya. Ya. Nah, kalau Sanlat kan teman-teman pastinya sudah tahu ya, Sanlat itu adalah pesantren kilat ya Pak Mugni. Ya. Tapi Sanlat versi IMJ. Nah, gimana sih Sanlat versi IMJ nih Pak Mugni? Ya, jadi versi IMJ seperti pada umumnya Sanlat Pak Ilham. Ya, pastinya kan namanya Sanlat itu di bulan Ramadan ya. Betul. Pesantren kilat. Nah, Ya. jadi jangan sampai kita berpikir yang pesantren itu bertahun-tahun ya, enggak, kan ada kilatnya, berarti hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari, namanya kilat gitu ya, cepat. Betul, betul. Iya. Tapi di IMJ ini memang sanatnya dari tahun ke tahun itu tidak lepas dari dua unsur Pak Ilham. Oke. Apa aja Yang pertama edukatif pastinya ya, Edukatif. karena ini kan Oke. kita di sekolah ya. Kemudian yang kedua fun. Fun. Nah, itu yang paling pentingnya ya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar edukatif, karena khusus anak-anak nih ya. Betul. Maka kalau edukatif saja boring, Nah, bosen. betul Pak. Apalagi Iya. puasa. Apalagi pas puasa, aduh lemes gitu ya. Makanya Iya, betul, harus betul. fun, menyenangkan, luar biasa. Nah, kalau bicara tentang tema nih Pak Mugni ya, tema Sanlat itu kan penting ya untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan. Nah, tema yang diangkat di Sanlat IMJ tahun ini apa sih Pak Mugni? Untuk tahun ini kami mengangkat tema Al-Quran itu indah dan mudah. Al-Quran itu indah dan mudah. Nah, menarik nih. Al-Quran itu indah dan mudah karena pasti sahabat IMJ tahu ya bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. bulan Al-Quran. Nah, sepertinya sih itu ya alasannya kenapa Betul. tema itu dan Kok betul ya Pak bisa Mugni? tahu Pak Ilham? Pinter banget ini. Iya. Nah, jadi temanya Al-Quran itu Indah. dan mudah. mudah. Nah, kalau temanya Al-Quran itu indah dan mudah, bentuk kegiatannya apa? Pasti sahabat IMJ ini pada penasaran ya. Kita langsung dengerin aja ya. Bentuk kegiatan Sanlat IMJ ini seperti apa Pak Mugni kalau gitu? Bentuk kegiatan sanat IMJ tahun ini dilaksanakan selama 2 pekan. Ya, selama 2 pekan. Nah, setiap pekannya itu ada materi yang disampaikan seputar tajwid ya, dan juga seputar Al-Quran. Seputar tajwid dan Al-Quran tentunya ya, karena Al-Quran kan nggak lepas dari tajwid ya Pak Mugni ya. Betul. Memang kalau belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tapi membacanya dengan hukum tajwid hukumnya fardu ain. Oke. Nah, jadi misalnya nih Pak Ilham, namanya anak-anak SD ya, kan mungkin lebih cepat atau lebih bisa menerima ketika mereka melihat contoh. Iya. Gurunya menyontohkan cara baca. Dan bisa jadi karena mereka ya masih usia SD ya, kalau disuguhkan teori pusing. Iya. Apalagi sedang puasa. Apalagi puasa. Jadi memang pada kali ini yang ditekankan bukan hanya sebatas teori, ya, tapi lebih ditekankan juga prakteknya. Iya. Jadi anak-anak langsung diminta untuk cari contohnya gitu ya Pak Mugni ya. Teori diberikan, disampaikan, ya itu pun dengan cara-cara yang menyesuaikan dengan usia SD Pak ya. Jadi bukan seperti anak-anak kampus gitu ya, kuliahan ditulis terus disuruh batas ini, tidak, tapi penyampaiannya pun disesuaikan dengan anak-anak SD sehingga kegiatan ini dikemas dengan game ya,
kemudian kuis-kuis, kemudian mereka ada kegiatan yang bergerak gitu ya. Sehingga inilah yang dikatakan tadi, jadi ada dua unsur yang bisa didapat, edukatif dan fun juga, dan pastinya dikemas bagaimana supaya mereka itu terus termotivasi untuk mendengarkan ya materi dari pematerinya. Ngomong pematerinya siapa Pak Muli di sanat-sanat ini? Ya, karena alhamdulillah ya guru-guru di Insan Mandiri Jakarta ini guru-guru yang memang pilihan. Insya Allah. Ya, tapi ini bukan untuk sombong diri ya, tapi itu dikat aja tuh, itu dikat aja. Kan, edit. Alhamdulillah untuk pemateri semua dari guru-guru Insan Mandiri. Alhamdulillah. Karena memang prinsipnya ketika seseorang menyampaikan ilmu pada hakikatnya itu mengingatkan dirinya sendiri, Pak Ilham. Betul banget, Pak Muli. Jadi ini suatu kehormatan sebenarnya bagi guru-guru Insan Mandiri ketika mereka diamanai sebagai pemateri. Iya. Karena menyampaikan ilmu terlebih terkait dengan Al-Quran ya, ini sesuatu yang luar biasa. Sampai Nabi Muhammad ya memberikan keutamaan orang yang belajar dan menyampaikan. Iya, nah itu terkait Al-Quran. Hanya guru tahfiz saja yang menjadi pemateri atau semua guru atau gimana? Masya Allah, alhamdulillah. Karena di sini kebersamaan ya, ini ya. Jadi bukan hanya guru tahfiz. Jadi guru yang mata pelajaran lain, bidang pelajaran lain juga ikut meramaikan, ikut menyukseskan kegiatan ini. Iya, dengan memang dibagi. Misalnya kalau guru tahfiz ini memang mereka diberikan kesempatan untuk memberikan teori ataupun praktek terkait hukum tajwid. Sedangkan guru-guru bidang yang lain ya itu diberi kesempatan untuk menyampaikan materi seputar Al-Quran. Contohnya ada materi tentang para sahabat pencatat wahyu. Oh iya, erat kaitannya dengan Al-Quran ya. Karena kita harus tahu nih bagaimana sejarahnya Al-Quran. Betul. Kemudian nanti ada materi fase-fase atau tahapan-tahapan pengumpulan Al-Quran. Oh iya. Sehingga anak-anak murid diharapkan mereka merasa Al-Quran ini sudah diperjuangkan oleh para sahabat dan juga orang-orang setelah mereka. Sehingga ini menjadi sesuatu yang istimewa dalam kehidupan mereka. Oke Pak Muni, kalau tadi kita bicara materinya selalu seputar Al-Quran, apakah tidak ada materi-materi yang di luar materi Al-Quran di sana ini Pak Muni? Di luar Al-Quran, tapi memang karena temanya tadi ya, Al-Quran itu indah dan mudah ya. Ya kalaupun di luar dari cara baca Al-Quran atau hukum tajwid, memang ada juga kami perkenalkan kepada anak-anak murid isi Al-Quran. Maksudnya gini, saya bingung sih jadi. Cut edit ya. Itu loh maksud saya, yang itu loh. Ashabul Kahfi. Iya, Ashabul Kahfi, terus Birrul Walidain itu nih Bang. Satu, dua, tiga. Ulang. 1, 2, 3. Materi di luar Al-Quran ada juga Pak Ilham. Contohnya Birrul Walidain. Karena Birrul Walidain ini adalah satu ibadah yang utama setelah tauhid ya. Iya. Setelah mengesahkan Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang. Dan ada di Al-Quran. Dan itu ada di Al-Quran. Dan memang tidak lepas dari Al-Quran sebenarnya. Selain itu juga kami menampilkan kisah Ashabul Kahfi. Dan ini bukan sekedar cerita loh Pak Ilham. Oke, gimana? Jadi ditampilkan dengan bentuk drama. Oh, siapa yang menang itu Pak? Ya guru-guru juga luar biasa. Oh, pasti seru banget. Nanti kita nantikan rekamannya kalau gitu ya Pak Muli ya. Sedang diedit ya. Iya, nanti sahabat-sahabat IMJ bisa menyaksikan rekaman drama guru-guru IMJ memerankan kisah Ashabul Kahfi gitu ya. Pokoknya berkesan sekali. Iya. Ini terus terang Pak Ilham, kenapa saya katakan berkesan? Karena ada orang tua murid yang
di hari itu ya sampai menanyakan, Pak, mana Pak video yang apa drama Ashabul Kahfi, anak saya cerita ini, katanya kok seru banget ya, saya jadi penasaran gitu. Iya. Jadi anak-anak membawa cerita-cerita menyenangkan tersebut ke rumahnya ya, Ini kan menceritakan berarti orang kan- tua. Ya betul, ini berarti sangat berkesan. Betul banget Pak Budi. Nah, Iya, alhamdulillah. Nah, kalau tadi itu pekan pertama ya, materi-materi seputar Al-Qur'an, birrul walidain, Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Di pekan keduanya ada kegiatan apa nih nanti Pak Budi? Nah, untuk pekan kedua kegiatannya dirancang per kelas. Jadi dilaksanakan di kelas masing-masing. Oh, jadi yang pekan pertama tadi lebih ke Iya. kumpul bersama gitu ya. Jadi kita bagi juga sih Pak Ilham. Oh, dibagi juga ya. Jadi kelas 1, 2, dan 3 mereka di basement. Di basement. Oh, berarti level kelas bawah. Betul. Ya, 1, 2, dan 3 itu di basement. Betul. 4 dan 5 mereka di masjid. di masjid. Iya, betul. Dan semuanya secara klasikal gitu ya. Nah, Sedangkan di pekan kedua, ya per kelas. per kelas kegiatannya lebih pada tilawah, kemudian store hafalan. Setor hafalan. Nah, menyenangkannya gimana kalau gitu? Oke. Sifatnya Pak Ilham. Jadi kami membuat kegiatan nobar, ya nobar, nonton bareng, kisah-kisah inspiratif. Kemudian ada apa tuh namanya storytelling. Ya, Storytelling. storytelling. Kemudian yang tidak kalah menarik, pembuatan kartu ucapan hari raya. Kartu ucapan hari raya Masya yang Allah. yang apa ya, budaya yang seolah sudah hampir menghilang gitu ya. Betul. Sekarang kan mereka mungkin jarang menulis juga, jarang apa iya, istilahnya betul, lipat-lipat gitu kan. Iya. Nah, itu kita tumbuhkan kembali. Jadi luar biasa sekali ya, tidak hanya edukatif tapi yang paling penting juga adalah menyenangkan. Makanya tadi ada acara nobarnya. Apa sih yang ditonton tadi Pak Budi? Kisah-kisah inspiratif. Kisah-kisah inspiratif ya, macam-macam nanti akan dipilihkan kisah-kisah yang bagus yang pastinya bisa memberikan ilmu yang luar biasa buat anak-anak atau murid-murid. Kemudian ada apa tadi, membuat kartu ucapan, kemudian ada apa lagi tadi? Storytelling, Masya Allah, itu kegiatan-kegiatan menyenangkannya. Nah, bicara tentang sebuah kegiatan, Sebentar, Pak. oh, ada Mohon satu maaf. lagi. Satu lagi yang tidak kalah menariknya Heeh. dan memiliki efek yang lebih luas. Oke. Jadi di sini kami ada program Ramadan berbagi. Jadi biasanya itu anak-anak diharapkan untuk mengumpulkan beberapa apa barang ya, Sembako. Ya. Sembako. Misalnya gula, Oke. minyak goreng, Mm-mm. terus biskuit, dalam apa, kemasan itu ya, kemasan kaleng itu ya. Iya. Nah, jadi mereka mengumpulkan, nah dari situ dijual Pak dengan harga yang murah. Oh, tebus murah Tebus ya murah. istilahnya itu ya. Oke. Betul. Jadi ada sisi apa namanya, memudahkan orang lain ya, dengan harga yang murah. Iya. Nah, kemudian dari hasil penjualan itu anak-anak nanti, maaf, dari hasil penjualan itu Pak Ilham, itu akan didonasikan kembali. Didonasikan kembali. Jadi bukan untuk keuntungan guru atau betul. sekolah. Nah, itu yang paling penting ya. Namanya juga bulan Ramadan ya Pak ya, Betul, bulan temanya berbagi. Betul, Ramadan berbagi. Iya, Ramadan berbagi. Luar biasa. Sebuah program juga yang pastinya mengajarkan kepada murid-murid kita untuk berbagi kepada sesama. Kayak tadi tebus murah, tentunya sasarannya adalah warga-warga sekitar ya, yang pastinya mungkin akan sangat membantu mereka ya dengan bisa menembus murah ini. Oh, luar biasa. Nah, tadi saya mau tanya nih Pak Muni, dalam sebuah kegiatan biasanya itu kan ada puncak acaranya. Nah, untuk saat ini ada nggak puncak acaranya Pak Muni? Iya, puncak acaranya kami sudah bekerja sama, ya, sudah berkoordinasi dengan pihak KNRP Pak Ilham. KNRP apa tuh KNRP? KNRP itu Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Wah, Masya Allah. Oke, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Betul. Jadi akan mengumpulkan donasi gitu? Betul Pak. Mengumpulkan donasi untuk
saudara-saudara Muslim kita di Palestina ya, yang ingin menumbuhkan semangat kebersamaan, kepedulian sesama Muslim. Oke, bentuk acaranya gimana tuh Pak rencananya ya nanti? Rencananya memang ini untuk puncak acara sanad IMJ tahun ini Pak Ilham. Kami bekerja sama dengan KNRP, ya, yaitu Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Wah, Masya Allah. Berarti nanti di acara tersebut kita akan kumpulin donasi gitu ya Pak Muni ya, untuk saudara-saudara Muslim kita. Nah, dikemasnya dalam bentuk apa tuh Pak acaranya? Dikemas dalam bentuk dongeng. Oh, ada acara dongengnya. Dan ini untuk kelas bawah ya, level bawah. Oke. Tetap menyenangkannya nggak hilang ya. Oke. Kemudian untuk level kelas atas, insya Allah akan menghadirkan Syekh dari Palestina. Masya Allah, Syekh dari Palestina pastinya vibes-nya itu beda ya. Ada interaksi langsung. Iya, ya. Jadi nanti ceritanya itu menggambarkan tentang kondisi Palestina mungkin ya, sehingga anak-anak kita jadi lebih tergambarkan tentang kondisi Palestina saat ini. Luar biasa. Oke. Alhamdulillah. Ada ininya ya, ada apa istilahnya kegiatan-kegiatan yang pastinya membangkitkan semangat anak-anak kita untuk berbagi kepada saudara-saudara Muslim di Palestina. Nah, dengar-dengar juga ada acara buka bersama ya Pak Muni? Benar. Ada kegiatan buka bersama. Dan ini dilaksanakan pada tanggal 14 April. Oh ya, berarti sebelum liburan ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan Ramadan di Insan Mandiri Jakarta ditutup dengan yang namanya iftar ya, iftar atau buka puasa bersama. Alhamdulillah. Dan ini dilaksanakan pada tanggal 14 April. 14 April. Kenapa? Ya. Karena memang kelas 6 kan masih ada ujian sebelumnya tuh. Oh ya. Meskipun kelas 1 sampai 5 mereka belajar di rumah. Sehingga kami sepakat untuk melaksanakan iftar bersamanya di tanggal 14 April setelah ujian. Betul, ya. Sehingga semua bisa ikut dengan perasaan yang lebih lega gitu kali ya. Betul. Dan terakhir Pak Ilham, ada kegiatan iktikaf. Ada juga iktikaf. Jadi kami juga melaksanakan memfasilitasi murid-murid yang ingin iktikaf di sekolah Pak Ilham. Oke, tadi ya di tanggal 11 sampai 11 sampai 15. Dan di tanggal 14-nya? Nah, di tanggal 14-nya adalah kegiatan buka bersama. Ada buka puasa bersamanya. Oke, berarti kelas 6-nya itu ada ujian sekolah ya di tanggal-tanggal tersebut. Ya, di tanggal 10. Tapi kita juga harus membuka yang namanya iktikaf gitu ya. Nah, oke. Nah, baik, sepertinya sudah cukup pembahasan kita ya Pak Muni ya, Masya Allah sudah terpaparkan dengan jelas rangkaian kegiatan Ramadan di Insan Mandiri Jakarta. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Muni yang sudah bersedia hadir di podcast IMJ pagi hari ini. Nah, selamat IMJ, sampai bertemu lagi di podcast IMJ berikutnya. Saya Ilham Fahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.